Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Wulandari, NPM 20751004. Di sini saya merupakan mahasiswi program studi pengelolaan agribisnis semester 4A, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi minggu ke-6, mata kuliah Manajemen Resiko Pengelolaan Agribisnis. Jadi, resiko bisa dikelompokkan ke dalam resiko murni dan resiko spekulatif. Dengan resiko murni atau pure risk adalah resiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada, atau bisa disebut juga resiko yang tidak disengaja. Beberapa contoh resiko tipe ini adalah resiko bencana alam, gempa bumi, kecelakaan, kebakaran, dan semacamnya. Kemudian pengertian dari resiko spekulatif adalah resiko di mana terdapat kemungkinan kerugian dan juga keuntungan, atau bisa juga disebut resiko yang disengaja. Contoh tipe resiko ini adalah usaha bisnis yang pada suatu ketika bisa mengalami keuntungan, namun juga bisa mengalami kerugian. Kemudian hutang piutang, perdagangan berjangka atau hedging, perjudian, dan lain-lain. Kemudian di samping kategori murni dan spekulatif, resiko juga bisa dibedakan antara resiko yang dinamis dan statis, di mana resiko statis biasanya berupa kondisi alam yang tidak dapat dirubah atau dikendalikan oleh manusia, seperti terjadinya angin badai, kemudian tornado ataupun petir. Kemudian yang kedua yaitu resiko dinamis, di mana munculnya dari perubahan kondisi tertentu, sebagai contoh perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi memunculkan jenis-jenis resiko baru. Misalnya, jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka resiko hukum atau legal risk yang muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan akan semakin besar. Kemudian, resiko juga bisa dikelompokkan ke dalam resiko subjektif dan objektif dengan penjelasan. Resiko objektif adalah resiko yang ditarik berdasarkan pada observasi parameter yang objektif. Contohnya, tingkat mortalitas ayam boiler untuk usia panen 35 hari sebesar 10%. Kemudian resiko subjektif adalah resiko yang ditarik berdasarkan persepsi seseorang terhadap resiko yang mungkin berbeda dengan persepsi orang lain. Sebagai contoh yaitu tingkat keparahan serangan hama pada tanaman padi yang bisa dianggap tinggi oleh suatu petani, namun bisa juga dianggap rendah oleh petani lainnya. Kemudian, dalam manajemen pengelolaan resiko terdapat beberapa jenis resiko menurut Harwood et al. 1999, yaitu yang pertama, resiko produksi, di mana resiko produksi adalah resiko yang terkait dengan fluktuasi produksi yang mempengaruhi penerimaan usaha tani atau on-farm, disebabkan faktor-faktor seperti perubahan suhu, hama dan penyakit, penggunaan input, serta kesalahan teknik pada usaha tani. Kemudian yang kedua yaitu resiko harga atau resiko pasar, di mana resiko harga dapat disebabkan oleh perubahan harga produk atau harga input yang digunakan. Resiko ini muncul ketika proses produksi sudah berjalan. Kebutuhan input serta periode terkadang memiliki harga yang berbeda, dan perubahan harga yang dihadapi oleh pelaku pertanian akan mempengaruhi minat serta kesediaan mereka untuk memproduksi suatu jenis komoditi. Kemudian yang ketiga yaitu resiko keuangan atau kredit. Resiko keuangan merupakan dampak yang ditimbulkan oleh para petani dalam mengelola atau memanajemen keuangannya. Waktu yang cukup lama untuk proses produksi menimbulkan adanya resiko yang tinggi sebelum
Usahanya menghasilkan dan bisa dipasarkan, namun kondisi keuangan petani sudah tidak lagi kondusif. Kemudian yang keempat yaitu resiko kelembagaan, di mana resiko kelembagaan merupakan resiko yang timbul akibat adanya perubahan aturan dan kebijakan yang mempengaruhi aktivitas usaha tani agribisnis. Selain itu, kurangnya peran dan lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan pertanian. Peran pemerintah dalam menjaga kestabilan proses produksi, distribusi, dan harga input-output sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi petani dan potensi dalam menimbulkan resiko kelembagaan. Kemudian yang kelima yaitu resiko manusia, di mana resiko ini disebabkan oleh tingkah laku manusia dalam melakukan proses produksi. Sumber daya manusia perlu diperhatikan untuk menghasilkan output optimal. Moral manusia dapat menjadi resiko ketika menimbulkan kerugian seperti adanya kelalaian, kemudian sehingga menimbulkan kebakaran, pencurian, dan kerusakan fasilitas produksi. Kemudian yang demikianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.